Kembali di program Pimpinan Pilihan Rakyat, pemirsa masih bersama kami 3 juru bicara dari paslon nomor 1, 2, dan 3 untuk pemimpin Jakarta. Kita ke dialog, lanjut ke Mas Ilham. Mas Ilham, ini bagaimana sih sebenarnya pasangan calon ini nantinya akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan? Karena kita tahu ada kecenderungan atau pengalaman di mana kalau pimpinan itu sudah naik, kemudian pendengarannya agak berkurang begitu kalau dengar yang dari bawah gitu. Gimana? Ini pertanyaannya udah kayak menganggap kita menang sih Mbak. Alhamdulillah nih kalau gitu. Enggak, nanti 1, 2, 3 akan dapat. Ya yang pasti Mas Pram itu sudah membentuk jejaring asmara kemarin ya. Jadi itu memang sebuah program bukan hanya untuk campaign, tapi untuk diformulasi menjadi program saat Mas Pram dan Bang Dul ini memimpin Jakarta. Jadi ini ada teman-teman relawan yang memang disebut jaring asmara karena menjaring aspirasi masyarakat. Jadi itu akan secara berkala mereka akan melakukan kegiatan voluntarian ya, baik itu kemudian mengeksekusi maupun memonef kebijakan yang ada dari, nanti dieksekusi oleh Mas Pram Bang Dul. Selama masa tugas? Betul. Kedua itu juga tadi terus secara berkala melakukan penyerapan aspirasi ya, belanja masalah dan lain sebagainya. Yang itu modelnya sebenarnya sama seperti Jakarta Plus yang dilakukan Pak Anies gitu. Jadi itu akan nanti dielaborasi bareng ya, antara jaring asmara ini dengan Jakarta Plus yang memang pernah dilakukan oleh Pak Anies gitu. Nah, kedua juga tentu saya meyakini Mas Pram Bang Dul ini pemimpin yang demokratis ya. Setiap nanti ada tuntutan, harapan masyarakat yang memang mau disampaikan langsung melalui Pemprov DKI atau lihat audiensi atau seperti apa, itu pasti kita akan akomodir. Yang ketiga, kita juga akan mencoba membuat lagi program seperti zaman Pak Ahok ya, yaitu live di YouTube untuk rapat-rapat terkait keputusan strategis di Jakarta gitu ya, sehingga masyarakat bisa langsung secara terbuka menonton gitu ya, dan langsung bisa mengawal apa yang menjadi ini di Jakarta gitu. Gitu kira-kira mungkin ininya ya gitu. Mbak Leni, sudah ada rencana Pak Darmakun untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat pada saat kepemimpinan nanti jika menang? Oh iya, tentu saja lebih banyak mendengar, itu utamanya ya, karena memang tuannya kami adalah rakyat langsung. Kami bukan seperti partai gitu ya, tidak ada yang mengetuai, langsung Pak Dharma dan Pak Kun sendiri, otomatis akan lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan itu boleh bersifat langsung ya, secara teknis gitu, datang ke balai kota gitu, menyampaikan. Tapi rakyat langsung. Jakarta itu banyak banget Mbak. Gimana caranya kalau mereka datang ke balai kota dan harus didengarkan satu persatu? Apakah bagaimana memprioritaskan mana yang harus didengar, mana yang kemudian ditunggu dulu begitu? Ya, secara teknis kan nanti diatur lebih jauh ya Mbak ya. Tentunya kan nggak mungkin kan sebebas itu datang walaupun ingin menyampaikan aspirasi. Tentunya diatur lebih baik, bagaimana tetap menjalankan adab gitu ya, supaya lebih kelihatan beradab gitu ya. Tapi juga tidak menafikan mereka datang untuk ketemu dengan pimpinan mereka. Nah itulah memang yang uniknya dari kami. Kami memang ingin sekali lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, dengan program-program yang kami berikan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan jiwa, bagaimana kami mengutamakan kebutuhan primer gitu ya, dengan makan gitu ya. Kami akan menurunkan Satpol PP, bagaimana mereka bisa mencari siapa yang lapar, yang belum makan dalam sehari gitu. Kemudian juga lapangan pekerjaan yang terkait juga dengan makan tentunya ya. Bagaimana ada jaminan Babe ketika Pak Dharma Pongrekun itu dan juga Pak Kun Wardana menjamin siapapun yang belum mempunyai pekerjaan itu untuk istilahnya disisipkan lah di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang sekiranya layak untuk menerima warganya gitu. Itulah seorang bapak. Jadi memang lebih bertanggung jawab kepada warganya, dan tentunya akan lebih fokus ya. Kita lihat sendiri kapasitas Pak Kun Wardana juga seorang yang jenius gitu. Bagaimana sekolahnya loncat-loncat, dia dalam tekanan yang begitu menekan beliau itu
dia bisa melalui step by stepnya itu dengan baik gitu. Dan kita bisa lihat keduanya tetap tenang gitu kan dalam situasi apapun sejak awal, bagaimana kami ditekan dengan isu-isu yang negatif. Itu tentunya akan semua bisa terlaksana dengan baik lah dengan kolaborasi keduanya gitu ya, ditambah dengan tim-timnya juga yang tetap ada di lingkaran mereka gitu Mbak. Ngomong-ngomong soal mendengar suara rakyat Jakarta dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dari transparansi. Nah, kalau tadi Mas Ilham sempat menyebut bahwa akan ada streaming rapat dan sebagainya dan program-program pemerintah Jakarta, nantinya kalau Ibu langsung turun ke masyarakat atau kemudian masyarakat boleh langsung sowan gitu ya ke Balai Kota. Kalau dari Paslon 1 bagaimana? Kalau Paslon 1 di berbagai kesempatan selalu mengatakan tentang digitalisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Bahwa semua kebijakan-kebijakan itu berjalan. Kita tahu bahwa kebijakan itu peraturan gubernur itu harus pasti berjalan. Tidak hanya menjadi suatu peraturan saja, tapi juga bagaimana implementasinya. Peraturan-peraturan ini tentu akan dibuat berdasarkan inklusivitas. Bahwa no one is left behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal dari semua program-program gubernur dan wakil gubernur. Semua warga harus bisa merasakan manfaatnya. Bentuk transparansi ini seperti digitalisasi. Kita tahu bahwa satu pintu supaya masyarakat itu nggak perlu lagi pusing banyak banget pintunya nih ya. Kita tahu bahwa dinas-dinas itu banyak. Mau lapor ini harus ke sini, mau lapor itu harus ke situ. Betul. Kita nggak tahu gitu. Sementara kalau di film-film suka kita lihat tinggal satu nomor telepon untuk semua urusan gitu ya. Setuju. Itu kenapa digitalisasi akan memang ada apakah bentuk aplikasi, apakah bentuk call center, ya udah satu. Kalau kita lihat warga ini kartunya banyak, kartu pintar, kartu Jakarta mahasiswa, kartu sehat, kartu apa semua itu banyak. Dari Paslon 1 kita satu kartu saja cukup. Karena dompetnya kita itu memang tebel karena bukan duitnya gitu kan, tapi karena memang kartunya, karena banyak banget. Jadi kita merampingkan dengan kartu itu menjadi satu. Nah, kartu itu dipakai oleh semuanya. Dan kita bagaimana transparansi dengan digitalisasinya kita, masyarakat juga bisa nggak cuma melaporkan aja. Makanya kalau kita lihat perihal mobil curhat nih, ya kan? Mobil curhat ini kan bukan sekedar gimmick aja. Ini menarik ini kan? Jadi pengen curhat kita kalau macet di Jakarta ya. Benar, masalah Jakarta tuh banyak banget. Kita jemput bola, belusukan juga pasti. Kita terbuka ke Balai Kota, kita buka. Kalau memang mau dari rumah aja, nggak mau orang tahu, dan bisa call dengan curhat. Karena kita tahu Jakarta itu kota nomor 9 paling stres. Ya, kebanyakan warganya itu juga karena kesehatan mentalnya tuh juga harus diakomodir. Dan masalah saking banyaknya banget, dan itu dimulai dari RW, ujungnya ASN itu kan RW, dan diselesaikan di Balai Kota. Nah, kita terbuka untuk itu secara digitalisasi, semua warga boleh mengakses itu. Baik, ngomong-ngomong soal digitalisasi, ini nggak semua orang Jakarta itu melek digital begitu. Gimana caranya untuk menjangkau mereka-mereka yang belum atau tidak melek digital? Apakah meningkatkan literasi digital atau pengetahuan atau bagaimana? Atau punya cara sendiri yang dipisahkan antara cara digital dan non-digital? Salah satu program unggulan Paslon 1 itu adalah 1 miliar untuk di RW. Ya kan? 1 RW 1 miliar. Betul. Nah, artinya ini adalah untuk kebutuhan-kebutuhan ada masalah apa di masing-masing RW. Kita itu kan RW-nya tuh sekitar 2.700-an RW. Permasalahannya yang beragam. Taswe ini desentralisasi. Kami mempercayakan bahwa permasalahan di ujung itu di RW diselesaikan di RW dan diakomodir oleh Balai Kota. Nah, dari situ, dari permasalahan tidak terlalu melek terhadap digitalisasi, ya kan, dan banyak hal, masalah sampah misalnya, terus masalah hal-hal banyak sekali yang permasalahan tergantung dari setiap RW-nya itu. Nah, kami mempercayai itu untuk dikelola dengan RW untuk memaksimalkan permasalahannya itu diselesaikan dengan rembuk warga tentunya.
rembuk warga. Ketika masalah itu nggak selesai, tentu kan diakomodir. Ini bukan berarti balai kota itu lepas tangan, enggak. Justru kita memberikan akomodir itu 1 miliar 1 RW. Kita meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita bisa berembuk untuk mencari solusinya. Baik, ngomong-ngomong soal Jakarta ini rakyatnya sangat banyak, kebutuhannya juga banyak. Nah, kebutuhan pemerintah daerah juga akan banyak gitu ya. Hubungan dengan pemerintah pusat gimana nih, Mas Ilham? Iya. Untuk implementasi program-program betul. gitu ya. Jakarta ini kan sampai sekarang statusnya masih ibu kota ya. Jadi tentu hubungan sama pusat harus sinergi ya Mbak ya, karena Mas Pram pun selama ini 9 tahun hampir 9 tahun jadi sekretaris kabinet ya. Jadi kedua ada urgensi ke depan bahwa Jakarta juga akan menjadi kota global dan kemudian menjadi daerah aglomerasi ya. Aglomerasi yaitu di beberapa sabuk Jakarta yang masuk ke Jawa Barat. Jadi saya kira yang namanya gubernur dengan pemerintah pusat itu harus punya kesinambungan dan sinergisitas program ya gitu. Dan saya kira sosok Mas Pram selama ini yang memang menjadi diplomator ya, terus kemudian punya pengalaman panjang dan administrasi pemerintahan, sangat mahir untuk bisa membangun kolaborasi program dan sinergisitas dengan pemerintah pusat ya gitu. Nah terus yang kedua itu beberapa visi ke depan juga kita menopang pemerintah pusat ya. Contoh misalkan pemerintah pusat yang menjadi salah satu flagshipnya kan makan bergizi gratis ya. Kita bahkan akan menambahkan program di Jakarta khusus yaitu sarapan bergizi gratis juga untuk terutama siswa ya. Terutama siswa dan mungkin nanti kalau kita kaji anggarannya ada untuk para pekerja yang memang membutuhkan gitu ya. Tapi prioritas kita sementara untuk siswa sekolah gitu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita mengkomplementasi atau melengkapi ya dan memperkuat visi dari kebijakan pemerintah pusat gitu ya di Jakarta. Kedua tentu tadi dalam kerangka menjadikan Jakarta menjadi kota yang global gitu ya kan, beberapa hal yang menjadi concern kita terutama soal transportasi publik ya kan. Ada program kita bagaimana menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan ya, salah satunya pekerja, mahasiswa dan lain sebagainya. Yang kedua penanganan sampah dengan pendekatan sirkular ekonomi. Kita kemarin Mas Pram ketemu dengan beberapa anak muda inisiator startup ya, ada banyak ya yang memang menginisiasi sampah dengan pendekatan sirkular ekonomi, memberdayakan para pemulung ya supaya kemudian sampah-sampahnya dipilah dan kemudian bekerja sama dengan off-taker perusahaan besar seperti Unilever nantinya atau perusahaan yang memang industri besar untuk bisa mendaur ulang dari produksi sampah plastik gitu ya. Dan terus yang ketiga itu soal bagaimana penataan UMKM terutama gitu ya. Jadi itu pilar-pilar yang menjadikan kita perlu untuk segera naik kelas Jakarta supaya bisa menyaingi kota-kota besar lain seperti Bangkok, Tokyo dan lain sebagainya gitu ya. Dan blueprintnya saya kira sudah dibuat dan bagaimana itu tetap terukur untuk bisa dikerjakan gitu ya. Dan Jakarta Fund itu juga adalah salah satu instrumen untuk membangun Jakarta menjadi kota global tadi, karena kita ingin membuat seperti Jakarta Partnership Funding Mbak. Jadi tidak harus mengandalkan APBN saja atau APBD saja, terutama APBD, tapi bagaimana kita membuka sebuah crowdsource funding gitu ya untuk bisa menampung berbagai dukungan pembiayaan gitu ya, baik itu dari berbagai sektor bukan hanya APBD gitu, dari swasta dan lain sebagainya untuk terutama bisa membuat kaitannya satu tadi infrastruktur, kemudian upskill SDM ya, terutama ya kan sumber daya manusia, talenta dan lain sebagainya, terus UMKM-nya naik kelas gitu ya. Dan kemudian yang ketiga soal bagaimana perbaikan infrastruktur. Nah, kita juga merancang salah satu program untuk di tepi pantai itu Mangrove Giants Wall, berbeda pendekatan mungkin dengan 01 ya. Kita karena terinspirasi dari G20 waktu itu pemimpin-pemimpin negara menanam mangrove dan itu sangat menarik gitu, bagaimana fungsi konservasi juga bisa
sejalan dengan fungsi keamanan daripada tepi ini ya gitu. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan, terutama bagaimana Jakarta diperkuat gitu sebagai kota yang ramah, yang kemudian punya fungsi sebagai pelindung warga ya kan gitu, dan ketika kemudian bisa punya pamor di internasional gitu. Itu artinya siapapun pemimpinnya tidak bisa kerja sendiri begitu. Betul, ya, harus kolaborasi dengan pihak lain termasuk juga pemerintah pusat begitu. Nah, saya baca update terkini 5 menit yang lalu sih sebenarnya, ini dari LSI Denny JA, data jam 3:40 sore ini. Paslon nomor 1 dapat 39,18, kemudian yang paslon nomor 2 10,65, kemudian paslon 3 dapat 50,18%. Itu dari suara masuk 83,14%. 83,14%. Boleh ditanggapi? Ini kan deg-degan terus ya, kita update biar lebih deg-degan. Yang di sini deg-degan, kita masih memantau untuk yang di pihak saksi laporannya, ya kan, terus pihak data juga terus menghitung data. Kita melihat data dari hasil quick count, tapi kan di kita juga ada data. Jadi data ini terus berjalan untuk jalan. Karena kita di sini kita pasti deg-degan, ya kan? Makanya dari tadi gini ya. Iya betul. Hari ini kita sibuk banget udah berada di sini sibuk banget dengan HP-nya itu kan. Tapi kita memastikan bahwa sekali lagi apapun hasil quick count ini kami tetap menunggu hasil dari KPUD. Tapi bagaimanapun apapun yang masuk, kita masih mempercayakan bahwa data ini terus bergerak karena inilah dinamika. Baik, Mbak Leni, tapi dari paslon 02 yakin ya bahwa data ini data clear begitu, yang dihitung secara jujur oleh semua TPS, petugas TPS? Ya, kalau kami sih sudah berserah diri saja ya, karena memang niatnya juga dari awal itu memang ingin menyuarakan ini loh yang akan terjadi kepada warga DKI dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pada dasarnya Pak Dharma dan Pak Kun ini orangnya nothing tulus. Mau menang, mau kalah itu ya sudah terserah saja. Yang penting sudah tersuarakan ya apa yang mereka ketahui gitu ya, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan. Dan karena mereka itu tidak masalah menang kalah di sini ya, nothing tulus. Itulah yang memang artinya sudah merebut hati masyarakat gitu ya. Dengan angka yang quick count aja sudah 11% seperti ini, artinya sudah bisa merebut hati masyarakat. Itu yang sudah mengenal. Tapi yang belum mengenal mungkin kan nanti juga akan lebih mengenal lebih jauh, suatu saat bisa mengetahui. Mungkin juga kalau misalnya sekarang ternyata memilih yang lain, bisa menyesali juga. Bisa jadi seperti itu, Mbak. Karena ya memang kita tidak berharap yang muluk-muluk gitu ya. Kita turun ke bawah juga memang ya 3 atau 4 titik gitu ya. Karena memang itu yang memungkinkan, karena terkait juga dengan biaya gitu ya. Kalau 11 sampai 12 kali rasanya itu agak mustahil kalau menurut saya gitu ya. Karena kan jam 18 itu kan sudah ditutup ya masa untuk kampanye itu ya. Jadi kalau kami yang secara nyata-nyata aja lah ya gitu, yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat, ya itulah yang bisa terlihat sekarang. Ya tidak bisa dipungkiri kalau memang angka quick count-nya seperti itu ya biarkanlah, nanti kita tunggu aja yang real count-nya gitu. Ya kami nggak berharap terlalu banyak, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, itu saja sih. Baik. Baik, ini kan semuanya sepertinya bersiap untuk hasil terbaik maupun hasil yang mungkin kalau seandainya harus 2 putaran atau kemungkinan lain misalnya. Nah, kalau kita ngomong ke Mas Ilham, kalau misalnya kita ngomongin soal hasil terbaik dan juga hasil yang mengecewakan misalnya di 2 sisi yang berbeda, kalau dari Pak Pramrano ini rencananya kalau menang 100 hari pertamanya akan apa, dan kalau tidak menang apa yang direncanakan? Ya, yang pasti yang kalau menang kita tunggu keputusan ya Mbak ya. Tadi info bagus ya, dan puji Tuhan ya, kita sudah melewati 50N+1 tuh ya kan, 50,18% dari versi
Kompas ya gitu ya. LSI Deni JA juga 50,11 kan, 70%, 80% masuk suara. Jadi mudah-mudahan memang harapan kami untuk satu putaran terwujud dan pihak 01 juga legowo gitu kan, gitu ya. Dan lumayan nambah karena capek pasti ya, biaya politik juga mahal kan, gitu. Jadi saya kira lebih baik memang untuk satu putaran ini menang gitu ya. Meskipun karena tipis gini kita harus kawal benar nih, gitu nanti pada perhitungan ilkon. Tapi yang jelas ini tuh juga apa ya, kita banyak masukan ya Mbak ya. Jadi meskipun kemarin di akhir-akhir tensinya cukup tinggi karena mungkin ada endorse beberapa ya gitu ya. Tadi Bu Angki juga bilang ada Pak Jokowi karena jejak rekam, meskipun Mas Pram sendiri 9 tahun membantu Pak Jokowi juga sebenarnya gitu. Tapi memang kita melihat konsolidasi Mas Pram ke bawah maupun ke tokoh ini membuat dari 0% elektabilitas sampai sekarang dapat 50, sekian itu, mudah-mudahan satu putaran itu kuncinya ya. Termasuk bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari Ahoker dan anak Abah di saat kemarin mungkin ujung-ujung di akhir itu menebalkan ya kemenangan gitu ya. Itu sama seperti mungkin cerita Pilpres kemarin ya. Cerita Pilpres kan bagaimana Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo yang dulunya lawan politik. Itu membuat narasi yang begitu cukup powerful di warga. Nah kemarin juga sama gitu sebenarnya. Jadi mungkin Pak Jokowi lupa waktu itu membagi endorse Pak Ridwan Kamil itu narasinya apa. Kalau dengan ke Pak Prabowo kan mantan lawan politik jadi muncul dramatis dan narasi yang bagus di warga. Nah narasi itu ada di kita kemarin sebenarnya. Bagaimana dulu Pak Anies dengan Pak Ahok itu lawan politik kemudian bisa sama-sama mendukung Mas Pram gitu ya. Jadi 100 hari kerja pun kita kemarin banyak masukan dari kedua gubernur mantan ini termasuk Pak Foke ya gitu. Jadi hal-hal yang perlu kita bereskan pertama adalah tadi menurut yang paling prioritas buat Mas Pram adalah mencoba menyelesaikan lapangan kerja dulu ya. Jadi kita akan coba membuat pemodelan dari job fair itu ya. Job fair yang memang bisa dilakukan berkala untuk bisa menyerap. Jadi kita akan petakan dulu kebutuhan lapangan kerja di sektor apa aja yang paling urgent, kemudian membuat pemodelan dari job fair itu hingga bisa dilakukan berkala. Yang kedua itu terkait transportasi publik ya. Jadi kita ada tim yang akan mengkaji nanti bagaimana integrasi ya, termasuk yang ke arah utara gitu ya, pemanfaatan JIS dan kemudian bagaimana pemanfaatan JIS untuk Persija atau tidak gitu. Itu sedang kita kaji ya. Yang ketiga tentu reformasi birokrasi Mbak, pelayanan publik ya itu akan jadi prioritas ya karena banyak hal yang terutama ketika kekosongan kepemimpinan secara meskipun ada PJ tapi kan itu bukan gubernur dalam arti definitif ya gitu ya. Jadi itu pasti konsolidasi dengan birokrasi ya itu supaya mesin birokrasi, mesin pemerintahan akan bekerja secara cepat, efektif dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir mungkin bagaimana tadi ya. Kita lanjutkan sejenak karena kita akan gabung ke Hotel Sultan Jakarta untuk mendengarkan informasi terkini dari rekan kami Camar Henda. Masih menanti Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk berada di venue utama. Bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan layar besar yang sudah disediakan untuk bisa memantau secara langsung, secara real time proses quick count dan juga hitung cepat. Apabila kita melihat dari data LSI sampai dengan saat ini sudah ada 66% setidaknya suara yang masuk dan paslon nomor 1 RK Suswono ini menempati posisi kedua dengan perolehan suara 39,30%. Seperti yang disampaikan sebelumnya, meskipun Ridwan Kamil dan juga Suswono ini saat ini berada di urutan kedua, namun optimisme dan juga semangat keyakinan bahwa RK akan menang satu putaran ini sudah disampaikan sebelumnya oleh tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Riza Patria bahwa akan menang satu putaran. Sementara dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya RK sempat bertemu dengan Bahlil Lahadalia sebelum dirinya melakukan pencoblosan di Bandung, yang dimana
Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar menyebutkan keyakinan bahwa Ridwan Kamil akan menang satu putaran dan rasa-rasanya pilkada kali ini sama dengan kemenangan Prabowo saat Pilpres Februari lalu. Kita akan nantikan bersama bagaimana dinamika naik turunnya suara tentunya dari ketiga paslon yang akan kita pantau bersama. Dan dapat kami sampaikan pula sebelumnya di pagi hari kita ketahui bahwa Ridwan Kamil ini memulai aktivitasnya dengan sholat subuh berjamaah dan juga mengunjungi makam Pangeran Jayakarta atau pahlawan Jayakarta. Nah, inilah yang menjadi semangat dari Ridwan Kamil disertai dengan ceramah subuh yang ia sampaikan. Beberapa poin diantaranya adalah mengenai keikhlasan dan juga tawakal berserah diri beserta dengan berprasangka baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita kaitkan dengan kontestasi pilkada kali ini, artinya Ridwan Kamil siap dengan segala hasil yang akan diterima. Apakah dirinya akan menang dalam kontestasi pilkada Jakarta sebagai gubernur Jakarta atau tidak. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, kita baru saja menyaksikan laporan dari rekan kami Camar Henda yang dari posko pemenangan di Hotel Sultan adalah posko pemenangan RK Suswono, di mana ketiga paslon sebenarnya sudah tiba di posko pemenangan masing-masing ini, namun baru dari Hotel Sultan kita mendapatkan informasi. Kita akan bergabung ke tim pemenangan Pram Rano di JS Luansa, tapi kita akan menuju ke sana bersama dengan rekan Ayan Nufus. Pendukung yang akan sama-sama menyaksikan hitung cepat hasil pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024 ini, di mana untuk relawan dan juga pendukung yang hadir di posko pemenangan ini tampaknya sangat terlihat para relawan dan pendukung ini dibiarkan untuk keluar masuk, memantau ya. Ya pemirsa, kita akan menyaksikan grafis tentang perolehan suara. Ya, hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 adalah RK Suswono berada di posisi 39,74%, kemudian Dharma Pongrekun atau paslon nomor urut 2 ada di posisi 10,70% dan paslon 3 Pramono Rano di 49,56%. Ini adalah hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jakarta dari sumber Foxpol Center Research and Consulting. Sementara tadi kami mendapat informasi sekitar hampir 20 menit yang lalu bahwa dari LSI Denny JA juga ada suara yang sudah masuk 83%. 83% dalam posisi paslon nomor urut 3 juga unggul. Ya, berikutnya adalah hasil sementara dari sumber Carta Politika Indonesia, di mana yang berada di posisi pertama adalah Pramono Rano dengan angka 49,35%. Kemudian posisi kedua di RK Suswono dengan 40,24% dan Dharma Kun di posisi ketiga dengan 10,41%. Sekali lagi hasil ini adalah hasil hitung cepat. Kita masih menunggu hasil fix nantinya. Berikutnya ada dari lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA. Data pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di posisi pertama, paslon nomor 3 Pramono Rano. Posisi kedua RK Suswono dan posisi ketiga
Dharma Kun. Masing-masing dengan 49,92%, kemudian 39,24% dan 10,84%. Ya, ini angkanya masih berubah-berubah begitu, tapi sejauh ini paslon nomor urut 3 masih unggul, kemudian paslon nomor urut 1, kemudian paslon nomor 2. Boleh ditanggapi? Kalau melihat dari hasil ini gejala-gejalanya 2 putaran ya. Oke. Tapi bagaimanapun apapun hasilnya ini semua itu takdir kalau kata Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Kampanye kami itu selalu yang riang gembira. Semua kembali ke garis tangan. Tapi kalau memang hasilnya tipis-tipis seperti ini, belum sampai ke angka 51, paslon 01 juga masih tinggi, paslon 03 kalau masih mentok-mentok di situ aja 49 belum 50. Ini fix, ini gejala putaran kedua. Dan artinya kami semua di sini mesti menyiapkan lagi banyak hal. Nggak cuma tenaga, pikiran, jiwa, dan logistiknya juga harus kita persiapkan. Dan apapun hasilnya kita harus mempersiapkan diri. Ya, baik. Kita masih pantau informasi terkini, tapi kita akan break dulu. Pemimpin Pilihan Rakyat masih akan kembali.